Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Mau bergaya. Oh, si Asri. Yuk, kemarin yuk. Kan harus mana sih? Asri, Salman. Kok di situ sih? Kalian ngapain di situ? Kita kan ada Zoom. Iya. Hah? Oh iya lupa. Ayo. Jadi buka zoom. Jadi gue gak kelihatan Yaudah, gue sendiri. Sorry ya guys, gue telat. Bentar. Nah, Guys, maaf ya, tadi di jalannya ada kendala macet, jadi masuknya agak telat. Langsung aja ya, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang Akta 1992 Jalan Menuju Pasar Bebas ASEAN dan Perubahan Pilihan Konsumen. baik, halo semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ASEAN, organisasi regional di Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok. Dibentuk oleh 5 negara, ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. ASEAN beroperasi berdasarkan prinsip persamaan hak dan saling menghormati kedaulatan. Berdirinya ASEAN menunjukkan tekad negara-negara Asia Tenggara untuk hidup rukun, meningkatkan kesejahteraan bersama, dan menciptakan masa depan yang damai. CPT bertujuan. Bentar man, saya masih ada lanjutan nih. Ya udah, maaf. Lanjut. Langkah awal integrasi ekonomi dimulai dengan deklarasi ASEAN Concord tahun 1976, lalu Preferential Trading Arrangement atau PTA pada tahun 1977. Pada tahun 1987, KTT ASEAN ketiga memperkuat komitmen kerjasama ekonomi, dan akhirnya pada tanggal 28 Januari 1998 ASEAN menyepakati pembentukan APTA melalui skema CEPT, yaitu Common Effective Preferential Tariff. Nah, sekarang giliran kamu man. Oke, saya lanjut. A3 atau ASEAN Trade in Goods Agreement adalah untuk memfasilitasi perdagangan barang di kawasan ASEAN. Caranya dengan liberalisasi tarif atau menghapus semua bea masuk, menghilangkan hambatan non-tarif, dan menetapkan rules of origin agar barang yang mendapat tarif preferensi benar-benar berasal dari ASEAN. Selain itu, A3 juga mempercepat prosedur bea cukai, menyelaraskan standar produk dan aturan SPS atau Sanitary and Phytosanitary untuk keamanan, serta memiliki aturan trade remedies sebagai perlindungan jika terjadi praktik perdagangan yang tidak adil. Bayangin deh, puluhan tahun lalu, negara-negara di Asia Tenggara itu ibarat kayak rumah bertetangga, tapi nggak saling sapa. Walaupun ASEAN udah berdiri dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama, tapi nyatanya kerjasama ekonomi mereka masih terhambat oleh tarif dan hambatan yang tinggi. Tapi, hambatan itu gak bertahan lama kok. Setelah terlahir sebuah inisiatif besar, yaitu AFTA atau ASEAN Free Trade Area, yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan perdagangan di antara negara-negara anggota ASEAN. AFTA juga berperan sebagai jembatan untuk menghapus tarif impor, memungkinkan produk-produk bergerak bebas, dan juga menciptakan pasar yang lebih besar. Nah, dengan tujuan tersebut, AFTA udah berhasil buat menguatkan fondasi ekonomi di ASEAN. Mulai tahun 1980-an, dunia telah memasuki era globalisasi, yang mana pasar serta liberalisasi perdagangan terus meningkat. Menyadari bahwa tanpa adanya kerjasama ekonomi yang solid, negara anggota ASEAN akan sulit bersaing dengan organisasi lain. Saat pertemuan keempat KTT ASEAN di Singapura tahun 92, para pemimpin ASEAN sepakat membentuk AFTA melalui CEPT,
Sejarah ini menunjukkan bahwa pasar bebas bukanlah hal yang dilakukan secara tiba-tiba, melainkan melalui proses rundingan serta proses panjang organisasi dalam merespons dinamika global. Dengan demikian, kesepakatan pasar bebas ASEAN merupakan hal yang sangat penting dalam sejarah, sekaligus strategi untuk menghadapi arus globalisasi dan kompetisi ekonomi internasional. Kemudian pada tahun 2009 muncullah A3 atau yang biasa disebut ASEAN Trade in Goods Agreements sebagai penyempurnaan dan perluasan dari CEPT. ASEAN 6 menurunkan tarif menjadi 0% pada tahun 2010. Sedangkan negara CLMV atau Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam menyusul secara bertahap hingga tahun 2015 dengan pengecualian sampai tahun 2018. A3 sendiri tidak hanya mengatur tarif, tetapi juga mencakup aturan asal barang, fasilitasi perdagangan, standar kesehatan keamanan, dan pengurangan hambatan non-tarif. Hasilnya, hampir seluruh tarif intra-ASEAN kini telah dihapus, sehingga integrasi ekonomi semakin kuat. Dengan demikian, A3 dapat terus menjadi peran penting dalam mendorong keterlibatan UKM pada perdagangan intra-ASEAN. Namun, keberhasilannya perlu terus diukur melalui tingkat pemanfaatan oleh perusahaan-perusahaan di ASEAN. Nah, selanjutnya, dampak terhadap perdagangan. Jadi awalnya, perjanjian skema CEPT pada tahun 1992 menjadi fondasi bagi AFTA yang ditandatangani di Singapura dengan tujuan untuk mewujudkan pasar tunggal dengan arus bebas barang dan modal. Kemudian, pada tahun 2010, para menteri ekonomi ASEAN sepakat untuk menandatangani A3 di Thailand untuk memperkuat komitmen ini. Kemudian, dampaknya itu sangat signifikan, karena pada tahun 2020, ASEAN praktis bebas tarif, dengan tarif atas 98,6% produk dihapuskan sepenuhnya berdasarkan A3. Pengurangan tarif ini membuat produk konsumen dan bahan pangan olahan menjadi lebih terjangkau dan mudah didistribusikan antar negara ASEAN, sehingga meningkatkan perdagangan lintas batas. Saya akan menjelaskan dampak perdagangan. Yang pertama, peningkatan arus komoditas intra-ASEAN. Menurut data pada website ini, perdagangan antar negara ASEAN meningkat secara signifikan sejak AFTA dimulai atau diberlakukan, dari 98,7 miliar USD hingga 657,8 miliar USD. Sedangkan, menurut data pada website ini, Malaysia mengimpor banyak sekali produk olahan dari Thailand, dan contoh produk yang diimpor adalah buah kering, manisan, dan selai. Yang kedua, penurunan tarif dan hambatan non-tarif. Tarif rata-rata ASEAN turun dari 12,75% pada tahun 1993 hingga 2,28% pada tahun 2020, dan tarif impor di Filipina untuk buah olahan turun dari 20% hingga 5%, sehingga meningkatkan impor Thailand. Yang ketiga, spesialisasi dan keunggulan kooperatif. Negara-negara ASEAN cenderung fokus pada produksi dan ekspor komoditas tertentu sesuai keunggulan masing-masing. Padahal, contoh bukti nyatanya atau contoh konkretnya adalah yang pertama, Thailand pernah melakukan ekspor kendaraan bermotor dan menjadikan Thailand eksportir utama di sektor tersebut. Yang kedua, pada tahun 2022, Vietnam pernah melakukan ekspor produk tekstil dan alas kaki mencapai 44,5 miliar USD. Yang keempat, peningkatan kualitas. Sertifikasi ISO 9000 di ASEAN naik 25% dari 2010 sampai 2020. Dan produk buah kering Thailand sudah memenuhi standar internasional dan sertifikasi kesehatan. Menurut perkiraan ISD, pada tahun 2025-2026, produksi kopi akan meningkat dari 29 juta karung menjadi 31 juta karung. Hal ini terjadi karena kebijakan AFTA dan A3 yang membuat produksi kopi Vietnam menjadi lebih mudah dijumpai di pasar Asia dengan harga yang kompetitif, termasuk di Indonesia dan di Filipina. Dampaknya, konsumen menjadi semakin terbiasa dengan produk impor ini. Hal yang sama juga bisa kita lihat pada produk olahan Thailand seperti snack dan buah olahan yang sekarang semakin populer di Malaysia. Pasar Malaysia yang terbuka membuat produk olahan Thailand ini menjadi semakin diminati karena harganya yang terjangkau, pasokannya stabil, dan pilihan rasa atau variannya lebih beragam.
Karena Malaysia bukan produsen utama buah olahan, mereka mengandalkan impor, terutama dari Tiongkok dan Thailand. Ditambah lagi, tren media sosial dan gaya hidup modern ikut mendorong popularitas kopi Vietnam dan jajanan Thailand di kawasan ASEAN.